Emang sebegitu pentingkah mouse dalam kehidupan per-PC-an kita? Ya jelas penting banget ya, terutama untuk kita yang daily use-nya itu menggunakan PC. Sedangkan laptop masih bisa pakai touchpad. Tapi beneran loh, aku kagum berat sama orang-orang yang pemakai laptop ya, terutama yang jago desain. Kok bisa mereka itu nggak pakai mouse? Nggak paham sih sama skill-skill mereka ya. By the way, bertemu kembali bersama saya Suki dari CGM11 Komputer YouTube channel. Kita dikirimi sebuah mouse spesial ya dari brand Ventus. Gaming mouse kali ini tampaknya multi talenta ya. Terlihat dari tampak luarnya aja sudah gokil sih. Langsung aja kenalan dengan mouse gaming Ventus R1. Well, ini adalah penampakan dusnya. Kita akan coba unboxing apa aja ya. Kira-kira isi di dalam dusnya. Kira-kira kalau dalam paket pembeliannya kita mendapatkan apa aja. Langsung aja kita unboxing. Hal yang paling pertama ketika membeli adalah paling basic, kita akan cek inside the box-nya. Dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan yang pasti ya satu unit mouse-nya ya. Lalu di dalam mouse-nya ada juga satu unit dongle yang menjadi 2,4G receiver. Lalu ada satu unit manual box. Lalu ada satu unit kabel charging Type-C ya ini ya. Dan yang terakhir adalah satu unit charging dock. Gak salah dah. Ini sudah termasuk charging dock loh. Itu adalah semua inside the box yang akan kalian terima. Dari inside the box-nya kita langsung bisa buat kesimpulan kecil nih. Ada beberapa konektivitas yang bisa kita gunakan. Nggak cuma satu, tapi ada 3. Yang pertama tentu yang paling gampang dan paling standar adalah via kabel. Kalau kita tadi melakukan unboxing dan kita mendapatkan sebuah kabel, kabel ini jika disambungkan bisa menjadi sarana untuk mouse berfungsi langsung. Dan tentunya masih dengan USB 1.0 yang standar. Ya kan nggak mungkin dikasih 3.0, mau buat apa? Mau transfer data. Cukup sambungkan, maka di layar mouse akan muncul notifikasi jenis konektivitasnya. Yang kedua adalah via USB 2.5. Sama seperti waktu kita unboxing, ada USB dongle yang ada di balik mouse-nya. Sangat mudah seperti pada umumnya. Sama ya, notifnya juga akan muncul nih. Dan yang ketiga adalah via Bluetooth 5.2 dengan search dan konekan, dan sesimpel itu bisa langsung dipakai. Notifnya juga akan tetap muncul di layar digital setting mouse-nya. Gokil! Dengan 3 konektivitas yang diberikan, sesuaikan dan permudah aktivitas kalian. Mantap sekali nih Ventus. Itulah tadi tentang pembahasan konektivitasnya. Kita akan lanjut tentang pembahasan tentang desain and build-nya. Untuk dimensinya, mouse ini punya ukuran di panjang 11 sentian, lebar 6 sentian, dan ketebalan di 3,7 sentian. Dengan genggaman yang matang, mouse ini punya berat yang ringan, yaitu di 70 gram. Walaupun ringan, mouse ini juga tampak kokoh sekali. Kita akan coba tekan-tekan apakah ringkih ya. Tak lupa juga mouse ini diklaim punya sertifikasi PAW chipset 3311. Buat yang belum tahu nih, mouse untuk tipe high-end itu ada kastanya. Kastanya itu berupa pengelompokan sensor. Sedangkan chipset 3311 pada mouse ini berada dalam kasta medium. Dan kebanyakan chipset ini memang cocok untuk game FPS atau MOBA. Untuk mouse ini sendiri, dominan di warna putih full coating dengan looks yang ramah di mata. Unsur mewahnya jelas tampak di dalam sekujur mouse ini. Tampak ada logo branding di area penempatan telapak tangan. Lalu bagian tengah ada display screen setting. Ada beberapa display dari setting yang sedang aktif. Mulai dari aktif DPI, indikator baterai, bahkan sampai konektivitas. Lalu ada klik kanan dan klik kiri yang diklaim menggunakan Honano Blue Shell Pink Dot yang support sampai dengan 20 juta klik. Lalu ada pelengkap di tengahnya dengan scroll wheel warna hitam dengan lapisan putih di dalamnya. Sedangkan dengan scroll ketika dicoba sangat lembut dan tidak kasar sama sekali. Dan suaranya silent banget coy. Di bagian kanan tampak polos saja, sedangkan di bagian kiri tanpa ada 2 side button berwarna hitam. Kalau dalam aktivitas browser, kedua tombol ini berfungsi sebagai next atau back di dalam browser. Dan terlihat banget sangat ringan untuk dipencet. Buat semakin memperjelas visual, kita akan dengarkan tes suaranya.
bagian samping depan ada sebuah slot USB-C yang gunanya untuk konektivitas kabel. Bisa untuk charging, juga bisa langsung disambungkan ke dalam PC. Di area sekitar bawah slot USB-C ada sebuah lampu RGB yang terpisah di kanan kirinya. Dan yang terakhir di bagian bawah ada beberapa detail yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah tombol DPI. Fungsi tombol ini adalah untuk pengaturan DPI pada mouse ini. Ada beberapa pilihan, mulai dari 1200, 2400, 3200, 6400, 9600, bahkan sampai 24000 dpi. Sesuka kalian saja mau pakai yang mana yang sekiranya nyaman dalam pemakaian. Baterai 24.000 dpi itu buat apa ya, Coy? Share di kolom komentar ya. Lalu lanjut ada sensor optik. Ini adalah komponen utama yang fungsinya untuk mendeteksi gerakan mouse. Lalu ada sebuah slot tombol untuk triple mode connection. Ada 3 pilihan klik yang bisa kalian gunakan. Setiap pilihannya akan menentukan pilihan konektivitas kalian. Slot atas akan connect dengan via dongle. Lalu pindah ke bagian tengah untuk koneksi kabel. Lalu pindah di bagian paling bawah akan masuk ke koneksi Bluetooth. Tapi ya, waktu aku colokin via kabel, mau pakai yang mana aja juga gak pengaruh. Tetap akan langsung bisa connect. Dan di bawahnya ada logo branding dari Ventus. Berlanjut ada 2 titik logam berwarna emas di tengah yang merupakan pin konektor magnetik untuk docking charger. Dan yang terakhir ada slot kecil yang merupakan slot penyimpanan untuk dongle USB. Jadi nih, semisal kalian tidak menggunakan konektivitas ini, mending disimpan. Gawat banget sih kalau hilang. Dan yang terakhir ada 3 karet yang tersedia. Seperti pada umumnya, karet ini akan melindungi mouse agar tidak bersentuhan langsung dengan meja. Ketika di awal kita melakukan unboxing, dalam paket pembelian mouse R1 ini tersedianya sebuah docking charger. Docking charger ini semuanya berbalut dengan sebagian besar berwarna putih. Tampaknya sih terbuat dari bahan plastik. Walaupun terbuat dari bahan plastik, docking charger ini punya banyak motif yang sangat menarik. Tambahan lampu RGB di sisi kanan kiri bawah docking charger membuat tambahan warna lebih cerah ketika docking sedang aktif. Lampu RGB ini juga punya beberapa versi. Sesuaikan saja dengan kesukaan kalian, dan caranya pun gampang kalau mau mengubahnya. Tinggal pencet tombol yang ada di bawah dockingnya. Ada lebih dari 5 varian warna yang bisa kalian nikmati. Mantap kan? Lalu di bagian depan ada pin untuk charging. Lalu di bagian belakang ada sebuah slot USB-C. Gunakan kabel yang tersedia sebagai pengantar daya listrik ke dalam charging docking. Gini. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa dipakai, ya kan. Dongle-nya kalau mau langsung ke PC juga bisa. Dongle-nya mau dipasang di charging dock juga bisa. Kalau mau charging via dongle, mau langsung ke PC bisa. Mau lewat adapter smartphone juga bisa. Tinggal tentukan aja senyamannya kalian. Tak lupa juga adanya 2 karet putih yang ada di bagian bawah. Dan yang terakhir ada sebuah slot USB. Slot USB ini tampaknya multifungsi ya. Mau dipakai buat kabel untuk charging juga bisa. Mau dikonekkan via dongle juga bisa. Ya silakan tentukan aja sesuai dengan kenyamanan kalian. Sayangnya tidak disebutkan lebih detail tentang seberapa detail daya dan ampere dari charging docking ini. Jadi kurang bisa memastikan detail dari docking charger ini. Kalau tadi kita bahas penampilannya, biar semakin memperjelas visualnya, kita akan coba beberapa tes permainan game FPS dengan memakai mouse Ventus R1 ini.
Itulah tadi beberapa pembahasan yang sudah kita review. Sedikit recap sebelum kita masuk ke dalam pembahasan harganya. Mouse 1 ini beneran mantap banget sih menurutku. Dengan konektivitas multitalentanya yang menyediakan 3 mode koneksi sekaligus. Bahkan di dalam paket pembeliannya juga sudah termasuk charging dock-nya. Dan serta mouse ini juga termasuk dalam mouse yang ringan. Dan yang terakhir, fitur canggihnya ini untuk penyesuaian DPI-nya. Ingat ya, tidak semua mouse mahal punya fitur ini. Untuk harganya sendiri, terpantau di marketplace Ventus R1 ini dijual dengan harga 300 ribuan coy. Udah lengkap dengan termasuk charging dock-nya. Paket lengkap sih ini menurutku. Mantap! Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dengan video ini bisa mencerahkan kalian semua. Support kami dengan subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh. Terima kasih sudah menonton. Saya Suki and hasta la vista.